Albanians. You're not wolf! Layar action. Film dimulai dengan seorang perempuan bernama Margaret yang terlihat panik. Dia sebenarnya sedang menjalani cinta satu malam dengan seorang berondong. Namun situasinya berubah ketika pria tersebut tiba-tiba tewas. Margaret yang diketahui bekerja sebagai seorang jaksa tentu gak mau karirnya hancur begitu aja. Dia langsung menelepon seorang tukang bersih-bersih untuk membersihkan mayat berondong itu. Saking rahasianya pekerjaan ini, pria tersebut bahkan gak pernah sekalipun menyebutkan namanya kepada siapapun. Jadi untuk sekarang kita sebut saja dia Asep. Dia juga meminta Margaret untuk gak melakukan komunikasi dengan cara apapun dan kepada siapapun. Begitu selesai menerima telepon dari Margaret, Asep langsung bergegas datang ke sana karena sebelumnya sudah memberikan kode khusus. Dia pun langsung masuk ke kamar dan memastikan terlebih dahulu bahwa Margaret benar-benar gak menghubungi siapapun. Margaret menjelaskan kalau dia yakin gak ada orang yang mengenalinya, karena setiap kali check-in hotel dia lalu menggunakan nama alias. Dia juga menjelaskan bahwa kalau kematian si berondong itu sampai terungkap, maka karirnya akan tamat karena dia nggak tahu apa-apa. Asep mengatakan bahwa semua ini memang bagian dari pekerjaannya dan Margaret hanya perlu mengikuti semua arahannya. Baru aja Asep membersihkan mayat tersebut, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar Margaret. Seorang pria lain bernama Nick masuk begitu aja dalam kamar dan ternyata dia juga memiliki profesi yang sama seperti Asep. Karena Margaret yakin kalau dia hanya menghubungi Asep seorang, Asep juga mulai mempertanyakan siapa Nick itu. Nick akhirnya menjelaskan bahwa di kamar ini terdapat CCTV dan dia diminta untuk membereskan semua masalah. Gak lama, telepon kamar berbunyi dan ternyata penelponnya adalah Pamela, pemilik hotel, yang sengaja mengirim Nick setelah melihat kejadian tersebut lewat CCTV. Setelah sempat berbicara berdua dengan Margaret, Pamela akhirnya menjelaskan. Dia mengaku kalau dirinya cuman gak mau hotelnya ikut terseret. Pamela juga sadar masang CCTV di kamar itu pelanggaran. Tapi menurutnya itu untuk mengantisipasi kejadian kayak gini. Demi menjaga nama baik kedua belah pihak, Pamela minta Nick dan Asep untuk bekerja sama. Tapi tentu aja mereka berdua menolak. Asep bahkan sempat memilih pergi, sementara Nick masih mencoba bernegosiasi dengan Pamela. Sampai akhirnya mau gak mau mereka harus bekerja sama menangani masalah tersebut. So that being said, I have brought in someone I know through a Thank you, Pam. that the only course of action is for you both to work. Pam, I'd like to have a word. Can't just leave. It's not how I work. How do I know? The feeling's mutual. Setelah semuanya sedikit lebih tenang, Asep mulai menjalankan tugasnya dengan bertanya soal kehidupan sehari-hari Margaret. Bagaimana dia bisa sampai berada di kamar hotel itu? Margaret menjelaskan kalau dia belum pernah bertemu pria itu. Mereka baru bertemu di lobi. Lalu Margaret langsung mengajaknya ke kamar. Semuanya terjadi begitu cepat. Asep dan Nick masih terus berdebat soal pembagian tugas mereka. Perdebatan itu perlahan membuat Margaret semakin frustasi menghadapi situasi yang sudah kacau sejak awal. Setelah itu, Asep menyuruh Margaret mengganti pakaiannya lalu pulang. Di tengah situasi, Nick dan Asep malah kembali berdebat soal pakaian mana yang seharusnya dipakai Margaret saat keluar hotel. Margaret akhirnya memilih salah satu saran mereka tanpa banyak bicara lagi dan meninggalkan mereka. Saat Asep mulai sibuk mengurus jasad, Nick justru terlihat santai sambil membuka minuman. Hal itu membuat mereka berdebat lagi. Sementara dirinya hanya bertugas memastikan semua pekerjaan Asep berjalan rapi. Karena malas memperpanjang perdebatan, Asep akhirnya langsung fokus bekerja. Dia mulai membungkus jasad si berondong. Namun di tengah proses itu, Nick menemukan sebuah tas yang disembunyikan di belakang lemari. Ternyata di dalamnya terdapat barang haram. Situasi pun jadi lebih rumit. Mereka sadar barang itu jelas bukan milik si berondong. Pria tersebut kemungkinan hanyalah seorang kurir dan pemilik asli barang itu pasti akan mencari keberadaannya. Oh, shit.
mengetahui situasinya makin berbahaya, Pamela menyuruh Nick dan Asep mencari tahu itu milik siapa. Dia sama sekali gak mau hotelnya terseret. Nick akhirnya sadar kalau dia memang gak punya pilihan selain bekerja sama. Asep meminta Nick segera mengosongkan area parkiran hotel saat dia membawa jasad si Brondong keluar dari hotel. Di sisi lain, Nick sebenarnya mulai kagum melihat cara kerja Asep yang sangat rapi. Meskipun dia gengsi, gak lama kemudian mereka pun keluar dari hotel membawa jasad si Brondong. Begitu tiba di basement, giliran Nick menjalankan tugasnya dengan memutus semua saluran CCTV agar pergerakan mereka nggak terekam saat keluar dari hotel. Setelah itu, Asep mengambil mobilnya lalu memasukkan jasad si Brondong ke dalam bagasi. Bahkan di situ, mereka masih sempat berdebat soal rekaman CCTV kamar hotel yang belum dihapus. Tiba-tiba saja si Brondong membuka bagasi mobil Asep karena ternyata dia belum metong. Nick langsung bergerak cepat memukul kepala pria tersebut hingga tumbang. Lalu buru-buru menutup bagasi dan masuk ke dalam mobil Asep. Nick dan Asep kembali berdebat. Nick menyalahkan Asep karena dianggap gak benar-benar memastikan kalau si Brondong udah metong. Namun Asep bersikeras kalau dia udah mengecek kok tadi. Nick pun menduga kalau ini terjadi karena efek penggunaan narkoboy. Asep mulai sadar kalau situasinya udah makin rumit dan mau gak mau mereka harus bekerja sama untuk membereskan semuanya. Dalam perjalanan, Asep mulai menjelaskan kalau dia mencurigai salah satu kartel, yaitu kartel Albania, yang dikenal sering memakai kurir untuk melakukan transaksi di hotel-hotel. Asep juga mengatakan kalau dia sebenarnya nggak ingin mengembalikan barang ini karena dia tahu kartel Albania akan menghabisi siapapun yang dianggap menggagalkan pengiriman mereka. Jadi mau alasan apapun bakal disikat. Mereka akhirnya menuju kawasan pecinan untuk menemui salah satu kenalan Nick yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di sana, Asep belum bisa langsung turun dari mobil karena Nick harus meminta izin lebih dulu pada temannya. Mengingat dia datang sambil membawa orang asing, setelah sempat berbicara dari depan pintu, seorang perempuan bernama Jun akhirnya keluar dan langsung bertanya bagaimana keadaan anak itu sekarang. Asep yang sudah mulai nggak sabar, akhirnya ikut turun menghampiri mereka, dan ternyata Jun adalah orang yang sebelumnya sempat dia hubungi namun nggak mengangkat teleponnya. Probably lives in a single bedroom apartment. Hello, June. Hello. Setelah mengetahui kalau orang yang datang bersama Nick ternyata adalah Asep, Jun akhirnya setuju membawa Brondong masuk. Saat bagasi dibuka, pria itu masih hidup. Jun juga terlihat sedikit bingung karena denyut nadi si Brondong memang nyaris nggak terasa. Jadi wajar kalau Asep ngira ini udah metong. Karena udah muak mendengar mereka berdebat, Jun akhirnya menyeru Nick dan Asep keluar dari ruangan. Keduanya sempat berbincang soal bagaimana mereka bisa mengenal Jun. Tiba-tiba, si Brondong berlari keluar dari ruangan Jun. Saat Jun hendak menyuntiknya, mau gak mau, Nick dan Asep akhirnya harus bekerja sama untuk mengejar pria tersebut. Brondong itu terus berusaha melarikan diri kemanapun yang dia bisa, dan Asep mengejarnya dari arah yang berbeda. Asep mengejar menggunakan mobil, sedangkan Nick memburunya sampai masuk ke dalam toko. Tepat ketika dia keluar dari toko, dia hampir aja ditabrak oleh mobil Asep, tapi entah gimana dia masih sempat melompat. Si Brondong kembali kabur dan Nick masih terus mengejarnya tanpa henti. Sampai akhirnya dia terpojok dan menaiki sebuah tangga yang ternyata langsung mengarah ke jalan raya. Disitulah Asep berhasil menghadangnya, lalu Nick langsung menangkap dan membawanya masuk kembali ke dalam mobil sebelum dia kabur lagi. Setelah kembali ke rumah Jun, sayangnya Jun gak mau lagi terlibat lebih jauh. Dia hanya memberikan sebungkus obat untuk Nick dan juga Asep karena mereka sering sakit pinggang. Si Brondong sendiri masih terlihat bingung. Di sisi lain, suasana antara Nick dan Asep mulai sedikit mencair. Pertama kalinya, mereka bisa berbicara dengan tenang dan tidak berdebat sambil memikirkan kemana mereka harus membawa si Brondong ini. Asep menyuruh si Brondong memakai pakaian yang sebelumnya sempat dia siapkan untuk Margaret. Lalu, mereka membawa pemuda itu ke sebuah motel agar dia bisa beristirahat.
Asep dan Nick malah kebingungan sendiri soal langkah berikutnya, karena pada dasarnya mereka memang bukan penjahat. Mereka juga gak benar-benar tahu harus mulai menginterogasi si berondong ini dari mana. Mereka akhirnya memutuskan untuk menginterogasi si berondong. Asep bertanya dari mana asal barang haram ini. Si berondong terus mengelak dan bersikeras kalau dirinya gak tahu soal apapun. Nick yang kesal akhirnya langsung mengeluarkan barang tersebut dan memaksa si berondong mengaku. Asep buru-buru mengajak Nick keluar kamar, mengingat kalau dia nggak boleh sembarangan menunjukkan barang buktinya. Tapi menurut Nick, situasi mereka sekarang sudah nggak punya aturan lagi. Mereka sepakat untuk menakut-nakuti si berondong dengan ancaman kekerasan supaya dia mau bicara. Dan itu berhasil, karena si berondong akhirnya langsung menyebut satu nama bandar narkoboy yang dia kenal. LaGrange, they call him LaGrange. Si berondong akhirnya menjelaskan dari mana sebenarnya dia mendapatkan itu. Dia mengaku kalau dirinya sama sekali bukan pengedar narkoboy. Ternyata dia hanyalah seorang mahasiswa bisnis yang masih aktif kuliah. Pagi itu dia mendapat kabar kalau ibu dari temannya baru aja meninggal. Karena ingin membantu, dia pun bertanya apa yang bisa dilakukan. Temannya lalu meminta bantuan untuk mengantarkan tas berisi narkoboy. Si berondong akhirnya menerima permintaan itu karena merasa sedang menjalani sesuatu yang keren. Jadi dia menikmati perasaan seolah sedang menjadi orang penting. Dia sempat mampir ke bar hotel dan dia bertemu Margaret. Hingga semua kejadian kacau ini akhirnya dimulai. Si berondong ngaku dia memang sempat memakai sedikit karena dia pikir itu bisa menikmati hubungannya satu malam bersama Margaret. Efeknya malah membuat dirinya teler sampai tewas. Asep dan Nick langsung bertanya kemana sebenarnya paket tersebut harus diantar. Si berondong mengatakan kalau dia diminta menemui seseorang lebih dulu di sebuah bar untuk mendapatkan alamat. Karena itulah mereka bertiga akhirnya langsung bergegas menuju bar tersebut. Okay then. What's the address for the drop? Who has the pager? No one. Called Club Ice. You guys seen that? Dalam perjalanan, si berondong mulai bertanya, udah berapa lama Asep dan Nick bekerja sama? Dengan polosnya, dia bahkan bilang kalau mereka berdua terlihat sangat keren. Dia juga sempat bertanya semuanya akan baik-baik saja setelah paket itu berhasil diantarkan. Karena minggu depan dia masih harus menghadapi ujian kuliah. Asep maupun Nick sama-sama gak menjawab pertanyaan itu. Mereka tahu situasinya jauh lebih serius. Begitu tiba di bar, ekspresi Nick dan Asep langsung berubah tegang saat melihat keberadaan geng Kroasia, salah satu kelompok paling berbahaya yang mereka kenal. Si berondong kebingungan dan bertanya, sebenarnya apa yang sedang mereka hadapi? Nick lalu menjelaskan kalau dulu mereka pernah dipakai jasanya oleh geng itu. Dalam pekerjaan seperti mereka, aturan paling penting adalah kerahasiaan. Mereka selalu bekerja sendiri-sendiri. Jadi kalau sampai klien lama melihat mereka sekarang bekerja sama, hal itu justru bisa menimbulkan masalah besar. Karena nggak punya banyak pilihan, akhirnya sepakat untuk masuk ke dalam bar sambil berpura-pura nggak mengenal. Si berondong harus bergerak cepat, sedangkan Nick dan Asep mengawasinya. Ternyata, geng Kroasia sedang mengadakan pesta pernikahan. Nick dan Asep harus ekstra hati-hati supaya nggak sampai dikenali oleh ketua geng yang bernama Dimitri. Si berondong mulai mendekati bartender. Dia bilang ingin mengambil titipan dari temannya yang bernama Diego. Karena suasana bar ramai, bartender itu nggak bisa mendengar ucapannya. Si berondong akhirnya nekat mengambil sendiri barang tersebut. Namun belum sempat berhasil, dia malah langsung ditangkap karena dianggap sebagai penyusup. Tepat saat Asep dan Nick bersiap bertindak, tiba-tiba semua anggota geng Kroasia keluar dan menyeret mereka ikut menari tarian adat bersama. Di tengah situasi, Dimitri mulai memperhatikan gerak-gerik mereka dengan curiga. Demi meyakinkan semua orang kalau mereka memang gak saling mengenal, Asep dan Nick nekat saling menodongkan pistol satu sama lain seolah sedang berseteru. Dimitri yang mengenal mereka berdua akhirnya mencoba mendamaikan. Nick terus bersikap seolah gak mau berdamai. Dia akhirnya diminta keluar dari bar. Dimitri mengajak Asep duduk dan minum bersama. Tapi Asep menolak karena Dimitri merasa masalah mereka nggak ada hubungannya dengan urusan gengnya. Asep akhirnya diizinkan pergi begitu aja. Asisten Dimitri mulai merasa curiga karena Asep dan Nick meninggalkan senjata mereka. Ternyata kedua pistol itu memiliki model yang persis. Dari situlah mereka sadar kalau Asep dan Nick sebenarnya hanya berpura-pura nggak mengenal. Beruntung, si berondong
berhasil dilepaskan meskipun dia sempat menerima beberapa pukulan. Setelah itu mereka sempat membawa si Brondong makan terlebih dahulu. Si Brondong dengan polos bilang kalau dia sangat mengagumi mereka, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang bertugas membereskan masalah atau memperbaiki kesalahan seseorang. Saat si Brondong pergi ke toilet, Nick dan Asep akhirnya ngobrol. Asep ngerasa kalau si Brondong sebenarnya hanyalah tumbal, tapi yang jelas Asep mulai merasa kasihan karena melihat si Brondong gak tahu apa-apa. Nick yang sudah paham arah pembicaraan Asep langsung menolak untuk ikut campur lebih jauh. Namun setelah berbicara cukup lama, mereka akhirnya sepakat untuk tetap mengantar si Brondong itu ke alamat tujuan bersama-sama. Mereka akhirnya tiba di alamat yang dituju dan Asep langsung menyuruh si Brondong masuk sendirian ke dalam gudang. Sementara dia dan Nick akan menunggu di mobil. Tapi baru beberapa saat si Brondong masuk, tiba-tiba banyak anak buah geng Albania datang sambil membawa senjata lalu langsung masuk ke dalam gudang tersebut. Dan hanya beberapa detik, mobil Asep mendadak ditembaki dari belakang. Ternyata itu adalah serangan dari anak buah Dimitri yang kini memang harus menghabisi mereka karena identitas mereka sudah benar-benar terbongkar. Untungnya, Asep dan Nick masih sempat menyelamatkan diri, lalu keluar dari mobil dan mengambil persenjataan. Tepat saat anak buah Dimitri lagi reload, Asep dan Nick langsung membalas serangan. The Albanians. You're not wolf! Ketika situasi tenang, Asep dan Nick kembali masuk ke dalam gudang dan terkejut melihat seluruh anak buah kartel Albania termasuk anak buah bandar narkoboy sudah tewas baik yang berada di luar maupun di dalam gudang. Terlihat jelas kalau baru saja terjadi baku tembak di sana. Si Brondong berhasil selamat karena dia bersembunyi di dalam bagasi mobil. Asep menyuruh si Brondong meletakkan paket-paket narkoba tersebut di atas tubuh para anggota kartel. Tapi sesuai aturan dalam profesi mereka, seharusnya si Brondong juga harus dihabisi biar nggak ada saksi. Saat Asep menodongkan pistol ke arah si Brondong, dia terlihat benar-benar nggak tega untuk menarik pelatuk. Nick akhirnya mengambil keputusan dan menembakkan pistolnya ke arah paket narkoboy. Dari situ, mereka baru sadar kalau paket tersebut ternyata berisi alat pelacak. Dan itulah alasan kenapa kartel Albania bisa datang begitu cepat. Setelah semuanya selesai, mereka akhirnya mengantar si Brondong pulang menggunakan kereta. Hubungan Asep dan Nick mulai mencair. Bahkan Nick sempat panik saat Asep berpura-pura sadar kalau dirinya tertembak. Begitu si Brondong sampai di rumahnya, Nick langsung memperingatkan agar dia nggak mengatakan apapun kepada ayahnya. Mereka akan menghabisi dirinya dan ayahnya juga. Namun saat pintu rumah dibuka, ayah si Brondong malah mengajak Nick dan Asep masuk untuk ngopi. Setelah melewati malam yang panjang dan melelahkan, Asep dan Nick akhirnya mampir sarapan di sebuah kafe. Di sana Asep bertanya, kenapa Nick akhirnya mau bekerja sama dengannya. Nick menjelaskan kalau Pamela sempat mengatakan bahwa dia harus menerima tugas tersebut karena itu adalah sebuah janji. Dan menurutnya janji adalah ukuran sifat seorang pria. Mendengar itu, Asep langsung terkejut karena Margaret juga mengatakan kalimat yang sama. Dari situ mereka mulai sadar kalau sebenarnya mereka memang sengaja ditugaskan oleh orang yang sama. Mereka pun menyimpulkan bahwa sejak awal mereka sudah dijebak. Dan tujuan utama tugas ini sebenarnya bukan untuk membantu Margaret, melainkan memberes persoalan narkoboy. Pemilik asli narkoboy itu ternyata juga berharap salah satu dari mereka tewas dalam kejadian di gudang. Tapi rencana itu gagal karena yang masuk ke dalam gudang justru si Brondong. Dari situlah mereka sadar kalau semua ini sebenarnya belum benar selesai, karena sekarang justru mereka yang menjadi saksi hidup sebenarnya dalam kasus ini. Dan film pun berakhir. Di balik semua kekacauan yang terjadi sepanjang malam, film ini sebenarnya menunjukkan kalau sebuah masalah kecil bisa berubah jadi jauh lebih besar saat semua orang memilih menyembunyikan kebenaran demi menyelamatkan diri masing-masing. Tapi di sisi lain, film ini juga memperlihatkan bagaimana dua orang asing yang awalnya saling bertabrakan justru bisa bertahan hidup karena akhirnya mau saling percaya dan bekerja sama.
Ada satu kutipan nih dari Ernest Hemingway yang cukup relate dengan film ini. Cara terbaik mengetahui apakah seseorang bisa dipercaya adalah dengan mempercayainya. Dan itu terasa cocok ya sama hubungan Asep dan Nick, karena meskipun sejak awal mereka saling curiga, pada akhirnya mereka cuma bisa selamat saat mulai percaya satu sama lain. Kalau kalian ada di posisi Asep sama Nick, kalian bakal tetap lanjut membereskan semuanya atau malah kabur dari awal? Kayaknya kabur deh kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan recap film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.